Yo, bukankah ini Nona Ye? Kenapa sendiri datang ke klub malam? Bukan urusanmu. Sial. Keluarga Ye akan hancur. Masih pura-pura sombong di sini. Ayo kita beresin. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu? Aku selalu tertarik pada kecantikanmu. Kamu telah memprovokasiku hari ini. Haruskah kamu memberiku kompensasi? Bagaimana, Nona Ye? Ruang pribadi di atas sudah dibuka. Kamu tidak akan menolakku, kan? Jangan berbuat salah. Aku punya pacar. Pacar? Dia pacarmu? Ya, Ye Bingshuang. Aku tidak menyangka kamu jatuh sampai begini. Cari pelayan, jadi pacar. itu urusanku. Bukan urusanmu. Saat keluargamu di puncak kejayaan, kamu mengabaikanku. Sekarang keluarga Ye sedang jatuh. Aku menginginkanmu. Bagaimana aku bisa menerimamu di pelukan orang lain? Nak, pergi dari sini. Atau akan aku kebiri kau. Aku tidak mau ikut campur dalam omong kosongmu. Tapi kau memprovokasiku. Itu salahmu sendiri karena buta. Hahaha, apa katamu? Aku tidak dengar jelas. Ulangi lagi. Kukatakan, pergi cepat dari sini. Atau kau akan mati mengenaskan. Hahaha, kupikir kau gila banget. Berani bicara seperti itu padaku. Apa yang masih kalian lakukan? Bunuh dia. Kamu ingin membunuhku. Tidak. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Guling. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo. Kamu bisa menyetir? Ya. Aku di sini. Oke. Aku pergi duluan. Maukah kamu masuk dan duduk? Tidak tertarik. Apa maksudmu? Kamu seorang pelayan. Bukankah kamu hanya melayani orang? Apalagi yang kamu mau? Bagaimana kamu takut? Kamu memprovokasiku. Oke. Kalau begitu, aku masuk denganmu. Dan lihat apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan. Masuklah. Kamu duduk dulu, aku ambil anggurnya. Oke. Kemari. Bersulang. Oke. Ayo. Oke, Dik, pulang sendiri dulu ya. Aku pergi. Lagi apa? Namamu Shuanger. Suang Er. Kamu panggil Suang Er? Kamu ingat dulu seorang anak laki-laki dari desa? Anak kecil mana yang tidak kecil? Kamu udah mabuk sebelum minum. Kemari. Minum. Kemari. Aku cantik. Cantik.
Kamu suka aku? Suka. Xuanger. Sepertinya ini benar-benar takdir kita. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu sedang apa? Kamu lupa. Ya, kamu. Obat dalam anggurku dan anggurmu. Karena kamu sudah memanfaatkanku, jangan pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu melakukan ini? Bukan urusanmu. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa bilang padaku. Mungkin aku bisa membantumu. Kamu membantuku? Aku tidak tahu dari mana kamu punya keberanian. Hentikan omong kosong ini. Kamu adalah pelayan KTV. Membantuku dengan presiden kaya? Naga tersembunyi di jurang. Aku punya energiku sendiri. Oke, berhenti pamer di sini. Karena kau sudah memanfaatkanku, keluar dari sini. Atau aku akan memanggil polisi dan menuduhmu memperkosa. Oke. Ini nomor teleponku. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Kebutuhan apapun. Apa aku butuh pengasuh atau satpam? Selama kau butuh, aku bisa lakukan apapun. Cukup. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Jangan berhayal. Kali ini, aku hanya ingin mempermalukan diriku sendiri, sehingga kau bisa memanfaatkanku. Tidak ada masa depan. Bahkan jika aku mati, tidak mungkin melihat semut kecil sepertimu. Kau akan membutuhkanku. Aku pergi sekarang. Kau periksakan untukku. Apa yang terjadi pada keluarga Ye di Longcheng? Aku ingin bangga sepanjang hidupku, bersumpah bahwa Kaisar tidak akan menikah, tapi aku tidak menyangka akan sampai di sini. Aku dihancurkan oleh seorang pelayan. Bisa menikah ke keluarga Hu, itu hal yang hebat. Bu, Pak, aku pergi dulu. Mau kemana? Ada urusan. Bukankah sudah kubilang? Hu Shao akan segera datang. Hu Dongqiang berpesta setiap malam dan bersenang-senang setiap hari. Di seluruh Longcheng, terkenal buruk. Aku tidak tahu, kenapa kalian ingin aku menikah dengannya. Nak, bukankah sudah kubilang? Ayah Hu Shao akan dipromosikan menjadi ketua kamar dagang, dan pamannya akan segera dipromosikan menjadi jenderal. Bukankah keluarga kita sedang krisis sekarang? Mereka perlu mengandalkan keluarga mereka untuk mengatasi masalah ini. Kamu tidak bisa hanya melihat kakakmu di penjara di luar negeri? Kamu tidak bisa hanya melihat keluarga Ye kita bangkrut? Ada begitu banyak orang miskin dan menderita di dunia. Kenapa kita tidak bisa, tetapi mengkhianati kepribadian dan martabat kita, dan mengorbankan segalanya untuk itu? Apakah segalanya milikmu lebih tinggi dari kepentingan keluarga kita? Paman dan Bibi, Bing Shuang. Xiao Hu sudah datang. Xiao Hu, Aku juga ingin datang lebih awal, untuk menyelesaikan pernikahan dengan Bing Shuang secepat mungkin. Oh, itu bagus. Surat pertunangan sudah dibuat, tinggal tanda tangan. Oke, bagus. Ku dengar Bing Shuang belum pernah jatuh cinta. Aku pacar pertamanya. Jangan berpikir terlalu jauh. Tadi malam, aku sudah tidur dengan seorang pelayan. Jangan berpikir terlalu keras. Tadi malam, aku tidur dengan seorang pelayan tadi malam. Apa? Kamu tidur dengan pelayan? Ya, Tidak, maksudmu bukan dia. Belum pernah jatuh cinta. Apakah ada yang pertama kali? Dia tidak. Dia hanya berbohong. anak ini. Aku dulu suka kaisar perang itu. Katakan kaisar itu tidak akan menikah. Jadi, belum pernah jatuh cinta. Ya. Bing Shuang,
Apakah karena kamu tidak mau menikah dengan Hu Shao, jadi kamu sengaja berbohong? Tidak. Aku tidak sengaja berbohong karena tidak mau menikah dengannya. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku sengaja tidur dengan seorang pelayan. Kapan itu terjadi? Tadi malam. Tidak mungkin. Saat kita pulang, kamu masih di rumah dan tidak ada orang lain di rumah. Dia pergi setelah selesai. Bing Shuang, jangan berbohong seperti itu. Ibu tahu dirimu. Selain kaisar perang itu, kamu tidak bisa melihat pria lain. Bagaimana mungkin dengan seorang pelayan? Kamu mau bukti? Bukti apa lagi yang kamu mau? Jika mau, ikut aku. Noda darah ini adalah bukti dari tadi malam. Kamu bajingan. Apa gunanya memukulnya sekarang? Apakah dia benar-benar tidur dengan seorang pelayan? Kami sudah bersusah payah membesarkanmu, kamu jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Bagaimana kamu bisa menjaga muka keluarga Ye? Aku punya kebebasan untuk memberikan diriku kepada siapapun. Apa malu yang aku bawa ke keluarga Ye? Kamu masih hidup untuk dirimu sendiri, kamu adalah Ye, dan kamu hidup untuk keluarga Ye. Sudahlah, dia pertama kali dijemput, aku tidak mau lagi. Pergi dulu. Hei, Hu Shao, jangan khawatir, bukankah kita sudah setuju dari awal, kamu menikahi putriku, biarkan pamanmu membantu kami? Tidak, Ye Bingshuang telah ditiduri oleh seseorang dan kamu masih ingin aku menikahinya. Hei, jangan Hu Shao, hei, jangan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Bing Shuang, kami sudah bersusah payah membesarkanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kamu membesarkanku hanya untuk mengorbankanku. Mengorbankanmu? Aku ingin membunuhmu sekarang. Halo, ayah. Baik. Kami akan kembali sekarang. Orang tua itu memanggil rapat keluarga. Aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada orang tua itu. Ikut aku. Ayo pergi. Wu Huang telah bertemu kaisar. Apakah kamu sudah menyelidiki keluarga Ye? Sudah, Katakan. Ye Lingtian, putra tertua keluarga Ye berkonflik dengan seseorang di luar negeri telah dipindahkan ke penjara negeri Elang. Sementara itu, keluarga Ye sedang diserang oleh serangan dari organisasi misterius di luar negeri dan kini berada di ambang kebangkrutan. Jadi, memutuskan untuk menikahkan Ye Bingshuang dengan keluarga Hu di Longcheng, tapi Ye Bingshuang tampaknya enggan. Jadi keluarga Ye akan mengadakan rapat keluarga untuk memaksa Ye Bingshuang. Kekuatan misterius dari luar negeri. Ya, Segera perintahkan 9 dewa perang pindahkan 3.000 pasukan naga datang ke kota naga untuk bersiaga. ya, Siapa yang berani menyentuh rakyatku, aku akan membuatmu mati. Putra tertua Bing Shuang dan keluarga Hu, kamu yakin? Ayah, ini kacau. Apa? Kacau balau. Bagaimana itu bisa terjadi? Bing Shuang telah ditiduri oleh seorang pelayan. Tuan muda Hu mengetahuinya, dan dia tidak menginginkannya lagi. Apa? Bing Shuang tidur dengan seorang pelayan. Bing Shuang tidur dengan seorang pelayan. Ya, saya baru tahu. Berani sekali dia. Putri keluarga Ye jatuh ke dihancurkan oleh seorang pelayan. Kapan itu terjadi? Tadi malam. Kemarin malam. Pada malam pernikahan dengan keluarga Hu. Kebetulan sekali. Sudah jelas. Kakek, dia melakukannya dengan sengaja. Disengaja. Kenapa sengaja? Dia tidak mau membantu kakakmu dan keluarga Ye kita. Jika kau mau, kenapa kau tidak menikahi Hu Dongqiang? Bukannya aku tidak mau. Terutama, Hu Shao menunjukmu secara khusus. Siapa yang membuatmu terlihat begitu seksi? Ye Wanwan, sebaiknya jaga mulutmu. Bagaimana bisa kau, pendosa keluarga kita, dan masih bertingkah seperti CEO? Jika kau tidak bisa melewati ini, perusahaan kecilmu akan hancur total. Ayah, jangan khawatir. Bunuh dia dulu posisi presiden, dan biarkan Wan yang mengambil alih. Kita akan urus nanti. Baiklah, karena kau mencari mati, jangan salahkan aku jika kejam. Hari ini, aku akan mencopotmu dari posisi CEO, dan biarkan Wan mengambil alih. Kau, Tunggu. Hu Shao, kamu pergi. Sudah jelas. Ye Bingshuang si jalang itu. Dia membuat Hu Shao marah. Hu Shao datang minta penjelasan. Siapa yang kamu bilang murahan? Ye Bingshuang tidak mau menikah dengan Hu Shao, tapi membiarkan seorang pelayan menodainya. Bukankah itu murahan? Masih bicara. Bukan?
Wanita yang disukai Hu Dongqiang, tidak ada yang boleh menghinanya. Jika kamu bicara lebih, itu seperti menusuk hatiku. Kamu mengerti? Hei, maaf Hu Shao, gadis kecil ini tidak tahu apa-apa. Kamu jangan diambil hati. Ya, dia masih anak-anak. Bodoh. Apa maksud Hu Shao? Saya sudah memutuskan untuk menerima pernikahan ini. Apa Hu Shao? Kamu menerima? Hu Shao, benarkah? Kamu benar-benar mau menerimanya? Benar-benar. Saya sudah memikirkannya. Asalkan wanita yang saya suka, suci atau tidak suci. Apa bedanya? Nah. Ya. Sekarang ini, gadis-gadis siapa yang tidak pernah pacaran berkali-kali? Kalau begitu, masalah ini sudah jadi janji. Tidak. Aku tidak mau. Ye Bingshuang, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Bingshuang, mau apa kamu? Tidak apa-apa, aku hanya tidak mau. Ye Bingshuang, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Yemu sekarang. Hei, ya? Kamu gila. Dia tidak bilang bahwa dia tidur dengan seorang pelayan? Mungkin saja jatuh cinta dengan pelayan itu? Begitu. Jadi, bagaimana kalau aku memang begitu? Apa maksudmu? Kamu lebih memilih tidur dengan pelayan daripada dengan aku? Kamu tahu itu. Berani sekali kamu. Keluarga Huku tidak seperti dulu lagi. Berani kamu menghinaku seperti itu? Ya Oying. Hu Shao, segera beritahu Liu Hetang dan tangkap pelayan itu. Aku sendiri yang akan melumpuhkannya, ya? Hu Dongqiang. Jangan berlebihan. Apa? Kamu khawatir padanya? Dia tidak memprovokasimu. Kenapa kamu mencari dia? Dia sainganku dalam cinta, dan mencuri wanitaku. Dia tidak mencari mati. Apa yang kamu lakukan? Itu bukan urusannya. Aku yang memintanya. Hahaha. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Atau aku tidak akan memotongnya, tapi kamu berjanji tidur denganku. Hahaha. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Kalau tidak, aku tidak akan memotongnya. Tapi kamu berjanji untuk tidur denganku. Mimpi aja. Oh. Tuan Ye, kamu bisa lihat sikapnya. Kesabaran saya tapi terbatas. Bukan dia yang memutuskan. Hu Shao, selama kamu mau, kami bisa membantumu. Bagaimana caranya? Ada kamar tidur di dalam. Selama Hu Shao bersedia, saya akan menyuruh seseorang menyeretnya ke kamar tidur. Sekamar? Ini tidak baik. Saya masih punya keputusan akhir di keluarga Ye. Tidak masalah. Oke, ini ide bagus. Atur dengan cepat. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu setuju atau aku paksa kamu? Bing Shuang, sekretaris, kita ikuti saja. Aku bilang aku tidak mau melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksaku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan setuju. Berani kamu. Hari ini aku mau lihat apakah kamu besar kepala, atau caraku lebih keras. Seseorang, seret dia ke kamar tidurku, dan sekamar dengan Hu Shao. Ya. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa, kamu? Akulah yang bisa melindunginya. Kenapa kamu di sini? Karena kau sudah tidur denganku, maka dia adalah wanitaku. Tentu aku harus datang saat kau dalam masalah. Aku tidak menyangka kau, seorang pelayan rendahan, kau sangat bertanggung jawab. Dibandingkan dengan beberapa orang munafik, jauh lebih baik. Apa, kau pelayan itu? Ya. Ya, kau akan mati hari ini. Keluarga Yemu sudah mulai mundur. Masih saja sombong. Meskipun keluargamu mundur, itu lebih baik darimu, seorang pelayan. Aku sarankan jangan meremehkan orang. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau mau? Aku di sini hari ini untuk menikahinya. Untuk menikahi putriku. Kau gila? Kau hanya seorang pelayan. Menikahi putriku? Kau seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Kau berhayal. Selama aku menyukainya, dan dia bersedia. Sayang, maukah kau menikah denganku? Situasi hari ini jauh lebih rumit dari yang kau kira. Kau pergi dulu, aku akan mengurus urusanku sendiri. Jangan khawatir tentang aku. Aku bisa membantu menyelesaikan. Ya ampun, jangan banyak bicara, nanti lidahmu sakit, kamu bisa menyelesaikannya.
Bagaimana caranya? Karena pelayananku yang baik. Seorang perempuan yang sering nongkrong di klub malam, yang bisa tidur dengan pria manapun. Kenapa kamu bicara dengan nada seperti itu padaku? Bicara padaku? Kamu seorang pelayan. Apa yang kamu bicarakan? Oh, kamu tahu aku seorang pelayan. Lalu kenapa kamu bilang aku bicara omong kosong? Aku baru saja melihatmu di KTV, aku melihatmu. Kamu setidaknya memeluk 10 pria. Dan melakukan hal memalukan secara diam-diam. Kamu sombong sekali. Kamu berani memfitnahku. Kakek ini menjelek-jelekan aku. Keluarkan dia dari sini. Wan, jangan khawatir, biarkan aku menanganinya. Pelayan, Ya, ada apa? kamu tahu bahwa kamu tidur dengan wanita yang kusukai, dan mengambil keperawanannya? Kamu tahu? Kalau bukan karena statusmu yang rendah, aku tidak tertarik dengan barangmu. Aku bisa tidur dengan semua wanita yang kamu suka. Percaya? Sial, kau benar-benar mencari mati. Yao Ying, Wu Shao. Hajar pelayan rendahan ini sampai babak belur, dan lempar dia keluar. Berhenti. Ye Bingshuang, mau apa? Ini bukan urusannya. Pergi. Kau tahu aku jago berkelahi. Biarkan aku mengajarinya. Kau pikir masyarakat ini bisa mencapai hal besar? Tahukah kau kekuatan apa yang dimiliki keluarganya? Jika dia ingin kau mati hari ini, kau tak akan hidup sampai besok. Ayo. Pergi. Aku akan mencarinya jika dia tidak datang. Kau masih ingin pergi setelah datang? Sepertinya kau sendiri yang mencari kematian. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Sial. Masih sombong. Yao Ying, lakukan. Kudengar kau ingin melumpuhkanku. Nak, jangan kira kamu hebat karena main bagus. Biarkan aku bilang. Kekuatan keluarga Hu di luar jangkauanmu. Kekuatan keluarga Hu tidak ada apa-apanya di mataku. Aku kasih kamu 3 detik untuk berlutut dan minta ampun. Aku bisa meninggalkanmu 1 kaki untuk berjalan. Kalau tidak, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Kamu pikir kamu siapa? Kamu layak aku berlutut untukmu? Sepertinya kamu masih belum terima. Ye Lao, tolong aku. Kurang ajar. Hentikan sekarang. Minta maaf pada Hu Shao. Percaya atau tidak, aku biarkan dunia bawah tanah kota naga semua mengejarmu. Apa yang akan aku lakukan? Bahkan, dewa pun tidak bisa menghentikannya. Sepertinya sisa hidupmu hanya bisa aku jalani di kursi roda. Kamu iblis. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Apalagi ayahmu, bahkan jika nenek moyangmu 18 generasi datang, mereka semua akan menjadi abu. Kamu sombong sekali. Panggil sheriff segera dan tangkap dia segera. Kamu ingin menangkap saya? Baiklah. Saya akan berdiri di sini dan menunggu kamu menangkap saya. Sakit? Cepat bawa saya ke rumah sakit. Cepat antar Tuan Hu ke rumah sakit. Halo, Kapten Zhu. Oh, cepat datang ke kami. Seseorang melakukan kejahatan di rumah kami dan melukai Tuan Hu. Kamu pergi cepat. Saya di sini hari ini untuk melamar. Apa yang kamu lakukan? Melamar. Apa yang kamu impikan? Sebagai seorang pelayan rendahan, apa kualifikasi yang kamu miliki untuk menikahi putri kami dari keluarga Ye? Kamu bahkan tidak bercermin. Lihat kodok apa dirimu. Latar belakangku. Jika kamu tahu, akan membuatmu takut setengah mati. Latar belakangmu. Apa kamu biksu penyapu di KTV? Itu. Penyapu, HMFH, menurutku kamu adalah seorang bujangan penyapu. Baiklah. Demi Bingshuang, aku bisa melupakannya. Asalkan kamu menjanjikan dia untuk bersamaku. Kesulitan keluargamu, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Apa? Kamu bisa membantu kami menyelesaikan kesulitan keluarga kami? Kamu gila? Kamu adalah pelayan bau tanpa mobil atau rumah. Berani-beraninya kamu membantu keluarga kami menyelesaikan masalah? Ada apa? Apakah ada orang di keluarga Ye yang bisa membantu? Dan... Kakak Hu. Kenapa kau di sini? Kau tahu kenapa aku di sini? Mana uangku? Kau kenal aku, Kakak Hu. Keluarga Yeku semua bisnisku dihentikan. Tidak ada pemasukan di rekening. Dan bank berhenti memberi pinjaman.
Aku tidak bisa membayarnya sekarang. Tidak ada uang untuk membayar. Siapa dia? Bukankah dia baru saja bilang, bisakah kau membantu keluarga Ye menyelesaikan semuanya? Kau bilang dia. Jangan sebut itu. Dia hanya seorang pelayan KTV. Dia bermimpi untuk menikahi putri keluarga Yeku. Dia hanya membual. Benarkah? Seorang pelayan? Aku juga ingin menikahi putri keluarga Ye. Nak? Apa kau tidak punya kesadaran diri? Berani-beraninya kau menikahi Nona Ye? Dia sangat cantik. Akulah yang pantas mendapatkannya. Hahaha, bagaimana? Cantik? Jika kau ikut aku akan memaafkan semua utangmu. Kakak Hu, itu tidak mungkin. Hu Shao menyukai Bing Shuang. Kami berencana menikah dengan keluarga Hu. Keluarga Hu, kau ingin menggunakan keluarga Hu untuk menghancurkan Lao Tzu? Kau pikir Long Huge takut pada keluarga Hu? Tidak, bukan itu maksudnya. Itu. Apa itu? Aku pikir aku tidak pantas mendapatkannya, atau kau tidak mau membayarku. Ada apa? Kau pikir aku tidak layak? Atau kau tidak mau membayarku kembali? Jika kau merasa tidak layak, dan tidak mau membayarmu kembali. Nak, apa katamu? Kau tuli? Aku sudah jelaskan dengan sangat jelas, apa kau tidak dengar? Baik, keluarga Ye. Kalian mau bertengkar denganku hari ini? Aku akan segera menelepon 100 orang, aku akan hancurkan keluargamu. Hei, Kak Hu, jangan marah. Dia bukan dari keluarga Ye kami. Dan dia tidak bisa mewakili keluarga Ye kami. Aku tidak peduli. Seseorang di keluarga Yemu membuatku marah hari ini, aku akan hancurkan keluarga Yemu duluan. Kau dengar? Kau telah memprovokasi bencana ini. Kenapa kau tidak biarkan dia minta maaf pada Kak Hu? Minta maaf. Aku bilang kau pergi. Apa yang kau lakukan? Jika aku pergi, tidak ada yang akan menolongmu. Jangan bodoh. Aku tahu kau orang baik, tapi kau tidak tahu kejamnya masyarakat ini. Yang lemah pantas dibuli. Kau harus pergi cepat. Aku akan urus urusanku sendiri. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan bantu selesaikan masalah pertama. Berapa hutang keluarga Ye padamu? 10 juta, bagaimana kau bisa membayarnya untuk mereka? 10 juta, bagaimana? Bisakah kamu membantu mereka membayar? Tidak, Mas Hu. Bukankah itu 5 juta? Kenapa menjadi 10 juta? Kamu mau pinjam 5 juta, bayar balik 5 juta saja. Saya mengenakan bunga tinggi, apa salahnya menggandakan bunga? Saya akan mengirim 5 juta segera. Bahkan tidak 10 juta sen. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun, saya ingin memakan saya. Aku akan memakanmu. Brengsek sekali. Ayo, hajar dia. Latihan yang bagus, aku akan lihat apakah kamu bisa menghentikan peluru. Bermain senjata di depanku. Kamu masih terlalu muda. Nak, saya sarankan kamu bersikap bijak. Dan cari tahu kekuatan gerbang Long Hu. Coba bilang yang kejam lagi. Kamu kejam. Kamu masih kelihatan sangat tidak puas. Kamu gila. Tidak. Bang, aku salah, jangan rampok. Aku bilang, kalau kamu macam-macam denganku, mati atau cacat. Kamu tidak percaya? Aku percaya. Keluar. Jangan bergerak. Kapten Zhou, tolong aku. Berani sekali. Cepat letakkan senjatanya. Kamu harus paham. Ini senjatanya. Dia menembakku. Aku mengambil senjatanya dan menembaknya. Itu pembelaan diri. Senjata di tanganmu melukai orang. Pembelaan diri? Ambilkan untukku. Ya. Apa yang dia katakan benar. Ada apa? Mereka adalah rentenir. Kami tidak bisa membayar uangnya, jadi mereka menggunakan senjata. Li Chang'an membantu kami. Bukankah keluarga Ye menelepon polisi? Mengatakan seseorang melukai seseorang? Ada apa ini? Betul. Kami sudah panggil polisi. Pelayan itu ingin menikahi Nona Ye. Kami tidak setuju. Dia membuat masalah. Dia tidak hanya melukai putra sulung keluarga Hu, dia juga melukai kakak Hu. Hu, berani, gila. Tangkap dia. Siap. Berani bergerak, ku bunuh kau. Kau serius? Jika kau menangkapku tanpa menyelidiki kebenaran. Apa maksudmu tidak tanya benar salah?
Bukankah kau melukai orang? Dia panggil Kapten Zhu begitu kau masuk. Itu menunjukkan kalian akrab. Karena kau tahu itu, kau pasti tahu siapa dia. Dan apa yang dia lakukan? Memangnya aku tahu? Jika tahu, itu menyalahgunakan hukum untuk keuntungan pribadi. Kau mau mengajariku. Kau bisa mengartikannya seperti itu. Baik, aku akan membawamu kembali. Biar kau mengerti. Bawa pergi. Siap, jangan bergerak. Kapten Zhou, dia orang baik. Kau tidak bisa menangkap orang sembarangan. Ada apa? Kau ingin aku tangkap kau juga? Dia hanya menghentikan kejahatan. Perkataannya tidak berlaku. Bawa pergi. Siap, masuk. Duduk, duduk cepat, jangan berlama-lama. Jujurlah. Kapten, Dasar anjing sialan. Kamu benar-benar baru menangis setelah melihat peti mati. Kamu sudah di tempat ini. Kamu masih begitu memberontak. Kau tahu? Seluruh hidupmu akan hancur hari ini. Apa yang dia katakan? dia bilang Kapten akan hancur hari ini. Kau akan menghancurkanku. Ya, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, dan tidak akan pernah pulih. Dia hampir membuatku tertawa. Kau sekarang seorang tahanan. Bagaimana kau akan menghancurkanku? Kau ingin tahu energi apa yang kumiliki? Energi apa yang kau miliki? Oke. Aku punya tanda di kantong atas. Keluarkan dan lihat sendiri. Ada sebuah tanda. Apa kau benar-benar mengira kau seorang... Ada apa? Apa kau benar-benar berpikir kau VIP? Kan? Keluarkan saja, kau akan tahu. Oke, biar ku lihat. Qiangzi, Hei. lihatlah. Oke. Anak kecil, aku tidak melihat kekuatanmu hari ini. Biarkan aku memberimu pelajaran. Hei, Kapten, benar ada lencana. Apa kau pikir? Kau pikir kau bisa menakutiku? Dengan barang murahan ini untuk menakutiku? Aku tahu kau hanya ikan kecil. Kau tidak akan tahu. Pergi dan tunjukkan pada atasanmu. Hanya dengan benda ini, kau ingin aku menunjukkannya pada atasan. Atasan pasti akan memarahiku. Apa kau pikir aku bodoh? Terserah. Kau bisa menunjukkannya pada atasanmu. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sial, apa kau masih berpura-pura? Lihat nanti aku hantam kau. Qiangzi, Kapten, apa kau benar-benar percaya dia? petugas di lantai atas. Aku akan ke atas dan bertanya Wasi. Hei, Kapten. Pak, Ada apa? kami menangkap seorang pria di bawah sana. Dia mengeluarkan sebuah token dan ingin Anda memeriksa apakah itu asli atau tidak. Token apa? Biarkan aku lihat. Cepat di mana orang-orang yang Anda tangkap? Di bawah. Tidak, Pak. Orang besar sekali. Kamu mencari mati? Ini lebih dari sekadar orang besar. Ini orang besar. Bawa aku menemuinya segera. Siapa orang ini? Kaisar pertempuran Li Chang'an dari Kyushu. Nah, kamu masih berpura-pura tenang. Kapten akan segera kembali. Lihat bagaimana kau mati. Menurutku, kau yang harus mati. Sial, kamu masih berpura-pura. Kamu masih berpura-pura. Aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan. Bajingan. Sheriff Long Yun. Temui Kaisar. Tahukah Anda bahwa dalam sejarah, rakyatmu adalah yang pertama berani memborgolku? Berikan kuncinya segera. Cepat. Kaisar, ini semua kesalahpahaman. Semua ini kesalahpahaman. Semua ini kesalahpahaman, Kaisar. Kamu ingin menangkapku. Dan bahkan membunuhku. Kaisar. Kaisar, semua ini karena aku. Ini salahku. Maafkan aku. Aku buta. Kau buta. Kalau begitu, cungkil matamu sendiri. Apa gunanya menyimpannya? Kau bajingan. Beraninya kau menangkap Kaisar? Dua singa. Kau, ini. Keluarga Ye yang menelepon polisi. Mengatakan seseorang melakukan pembunuhan. Jangan membuat alasan. Aku tahu kau bersekongkol dengan gerbang Longhu. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Kau ingin menjebakku. Aku tidak menyangka. Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau singgung. Segera selidiki Biro Keamanan Publik Longcheng.
Masukkan pelanggar ke penjara. Kaisar, maafkan saya, Kaisar. Maafkan saya, Kaisar. Maafkan saya, Kaisar. Guling. Kaisar. Kenapa kamu di luar? Aku bilang aku akan segera keluar. Bukankah mereka menganiaya kamu? Tidak, kenapa kamu datang? Apa kamu di sini untuk membantuku? Aku tidak akan tinggal diam saja. Aku juga minta Wu Xiao untuk campur tangan. Ayahku dan Direktur Long adalah sahabat karib. Aku bisa menyelesaikannya dengan satu kata. Oh, keren. Sangat mengesankan. Ayahku adalah kepala sekolah Longcheng ilmu bela diri. Dia punya banyak murid. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa, demi Bing Shuang. Kalau kamu ada urusan di masa depan, aku akan membantu. Kalau begitu terima kasih, Wu Xiao. Ayo kita makan. Pelayan, Halo, ada yang bisa saya bantu? bawakan saya menu Anda. Pesankan saya hidangan terbaik. Ya. Jangan takut, kamu tidak perlu bayar. Aku traktir. Tidak, aku yang bayar, Wu Xiao. Bagaimana bisa aku biarkan kamu bayar? Ketika Wu Xiaofeng makan bersama seorang gadis, jangan pernah belajar dari pria tak berguna, biarkan perempuan bayar tagihan. Jangan merasa kamu punya uang. Sombong. Aku yang bayar makanan ini. Maksudmu apa? Kau hanyalah pelayan yang dikendalikan orang lain, dan kau bersaing denganku. Hei, kalau begitu aku akan bersaing denganmu hari ini. Terus? Bing Shuang, kamu juga melihatnya. Orang ini agak tidak tahu terima kasih, dan tidak tahu tempatnya. Jika nanti aku memberinya pelajaran, jangan salahkan aku jika kejam. Li Chang'an, ada apa denganmu? Wu Xiao datang untuk membantumu. Kenapa kau bicara padanya dengan nada seperti itu? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak tahan dengan kesombongannya. Dan sikap sombongnya. Sial, ulangi itu. Aku akan menghajarmu. Siapa yang bicara begitu keras? Kamu mau mati? Siapa yang bicara keras-keras? Kamu mau mati? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Jangan pedulikan siapa aku. Feng Ye di sebelah sedang makan. Kecilkan suaramu. Jangan ganggu dia. Kamu tahu siapa aku? Kamu bicara padaku dengan nada seperti ini. Siapa itu? Katakan. Aku tidak mengganti namaku, dan nama keluargaku Wu Xiaofeng. Aku adalah jenius bela diri terkenal di Longcheng. Ayahku adalah Wu Changhe, adalah kepala sekolah bela diri Longcheng. Kamu pikir kamu mampu macam-macam denganku? Jenius bela diri. Aku keren sekali. Apa-apaan? Bagaimana? Kamu mau bertarung denganku? Aku takut nanti aku pukul kamu sampai mati. Kamu sombong. Nanti aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Lupakan. Wu Xiao, jangan membuat masalah. Tidak apa-apa, Bing Shuang. Aku, seorang jenius, kalau tidak membuat masalah, tapi kalau aku buat, aku tidak takut. Hahaha. Anak muda, jangan tidak yakin. Aku akan pukul dia, lalu datang pukul kamu. Aku bilang, kamu tidak akan pernah layak di depanku. Oke, baik. Nanti akan kutunjukkan padamu siapa yang tidak layak. Kamu mau bertarung? Ayo, lakukan. Aku takut nanti aku bunuh kamu dengan satu gerakan. Kamu bilang kamu jenius bela diri. Kenapa kamu tidak lakukan dulu? Karena kamu mencari mati, jangan salahkan aku. Ah, kakak. Sakit, lepaskan. Wu Xiao. Sepertimu, berani-beraninya kau menyebut dirimu jenius, kau adalah kubis hari itu. Helang. Ada apa? Anak ini terlalu sombong. Ajari dia jadi laki-laki sejati. Aku tidak menyangka ada gadis secantik ini di Longcheng. Menurutku gadis ini juga cantik. Kirim dia ke Feng Ye. Feng Ye pasti suka. Tentu saja.
Feng Ye akan menyukainya. Cantik, tolong. Ayo pergi ke bar berikutnya. Aku tidak tertarik. Kenapa tidak memberi muka? Aku tidak kenal kamu, kenapa aku harus memberimu muka? Kau tahu siapa orang-orang di sebelah? Aku tidak peduli siapa mereka. Sebaiknya kau pergi. Bocah, apa yang kamu bilang? Aku bilang, sebaiknya kau pergi dari sini sekarang. Jangan buat aku marah. Sial, kau seperti tikus tidur dengan kucing. Apa kau mencari mati? Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kalau begitu, aku akan ikut bermain denganmu. Biarkan aku bertanya, siapa kau? Kau tahu Feng Ye? Aku belum pernah dengar. Hahaha. Kau bahkan tidak tahu Feng Ye, dan masih berani begitu sombong? Biarkan aku cerita. 10 tahun lalu, ada 2 orang terkenal di dunia persilatan. Satu, yang membunuh 300 pembunuh bayaran yang mencoba membunuhnya. Yang lainnya ditangkap dan diintimidasi oleh si pengintimidasi. Dalam semalam, mereka meratakan penjara. Kedua orang ini adalah Nan Feng Ye. Bei Diange, menurutmu siapa yang bisa kau lawan? Aku tidak bisa melawan siapapun, tapi kedua orang ini bersama. Bahkan tidak sebanding dengan diriku. Jika mereka bertemu denganku, mereka mungkin harus berlutut di depanku. Hahaha. Sungguh buruk. Tidak tahu diri. Jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, aku tidak hebat. Peran kecil seperti itu. Serahkan saja padaku. Tunggu sebentar. Aku bisa menangani peran kecil seperti ini. Nak. Sekarang, berlutut dan mohon ampun. Belum terlambat. Aku bilang, bahkan jika Nan Feng melihatku, dia harus berlutut. Kamu siapa? Kamu benar-benar pura-pura. Nah, kamu cari masalah. Aku tidak menyangka itu adalah seorang master tersembunyi. Kamu bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya di depanku. Berhenti bicara omong kosong dan lihat trik nyata. Kaki bersulam. Kamu berani keluar dan ambil kapak. Mencari mati. Apa kau tahu? Kau telah menyinggung kekuatan macam apa? Kekuatanmu di depanku tidak ada artinya. Panggil Feng Ye. Mereka akan meminta bantuan, ayo cepat pergi dari sini. Jangan khawatir, mereka hanya semut. Jangan bilang begitu, aku pernah dengar tentang Nan Feng Ye dan Bei Diange. Mereka adalah orang-orang tangguh di dunia bawah tanah. Anak-anak tak berani menangis saat mendengarnya. Jangan khawatir. Aku telah melawan orang-orang tangguh sepanjang hidupku. Haha, kau masih membual. Kau akan tahu saat Feng Ye datang. Aku akan menunggu. Feng Ye adalah dia. Itu dia. Feng Ye mengancam akan menyentuhmu. Jika dia menyentuhku, aku akan membunuhnya. Jika kau ingin membunuhku, Ini Zhan Ye. kamu buta. Kamu masih kenal aku. Zhan Ye bercanda. Seberapa buta pun aku tidak berani mengingkari kamu, Zhan Ye. Ada apa? Feng Ye, kamu kenal dia? Kamu bajingan. Kamu gila, sialan, berani-beraninya kamu menantang Zhan Ye? Aku tidak tahu. Apa yang mereka lakukan hingga menyinggung perasaanmu? Anak buahmu menyuruh istriku pergi ke bilikmu untuk minum. Bagaimana kamu mau menyelesaikan masalah ini? Hah? Kamu buta, sialan? Bahkan Nyonya Zhan Ye berani mereka singgung? Maaf. Zhan Ye, saya minta maaf kepada Anda atas nama mereka. Kamu minta maaf padaku dan pikir selesai. Kamu tidak tahu aturanku? Tahu. Aku tahu. Potong tangan kalian dan minta maaf pada Zhan Ye. Apa? Kamu mau mati? Zhan Ye, kami salah. Kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami. Lepaskan kami. Kamu tadi begitu agresif. Mau bunuh aku. Tapi sekarang, kamu sangat agresif tadi untuk membunuhku. Tapi sekarang kamu minta aku mengampunimu. Aku tidak berani. Tidak berani. Potong tanganmu dan buang kau keluar. Wusha dan Liusha. Ada. Naik. Zhan Ye, tolong ampuni aku. Kami tahu kami salah. Aku tidak tahu Zhan Ye kau datang ke Longcheng. Bisakah kau memberiku muka? Biarkan aku menjamumu dengan baik. Ada yang harus kulakukan. Jangan buang waktu. Kau boleh keluar dulu. Ya. Siapa sebenarnya kamu?
Mengapa orang-orang jahat ini takut padamu? Aku tidak tahu siapa diriku. Pokoknya, ada urusan. Hei, bukankah ini jenius bela diri legendaris? Kenapa kau dipukuli seperti ini? Jangan puas diri. Kau tidak bisa menyinggungku. Hahaha. Baru saja kau pamer, dan dipukuli seperti ini. Kau masih tidak bisa mengubah kebiasaan membualmu. Hah? Sayang, ayo pergi. Makan dengan orang seperti ini, mengurangi nafsu makanku. Ayo pergi. Ini. Halo. Apa? Aku akan segera kembali. Apa yang terjadi? Kau memukuli Hu Dongqiang, ayahnya mempengaruhi keluarga Ye kita menggunakan hubungan dan memutus semua bisnis kita. Terputus. Hu ini mencari mati lagi. Ayo pergi bersama. Ayah, Ini semua salahmu. bagaimana situasinya sekarang? Apa yang terjadi? Keluarga Hu menggunakan kekuatan kamar dagang untuk memblokir keluarga Ye kita, dari pasokan barang, hingga saluran pasokan, semua terputus bagi kita. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin? Tanya dirimu sendiri, ini semua salahmu karena pelayan ini. Kenapa kau membawanya ke sini? Suruh dia pergi. Jika kau masih ingin aku membantu keluarga Yemu, sebaiknya kau bersikap sopan padaku. Kau, seorang pelayan, membantu keluarga Ye kami? Apa aku percaya omong pelayan, bantu keluarga Ye kami? Apakah aku percaya omong kosongmu? Kamu tidak perlu bertanya. Jika hanya ada satu orang di kota naga yang bisa menahan keluarga Hu, orang itu hanya bisa aku. Kamu? Apa kamu? Sombong. Aduh, Ketua Hu. Ketua Hu, Anda di sini. Berhenti merendah di depanku. Katakan padaku, bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi pada anakku? Ketua Hu, lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin aku menyakiti anakmu? Aku tidak punya nyali, itu pelayan. Pelayan ini memprovokasi dan memukulnya. Maksudmu, anak ini yang menyakiti anakku? Itu dia. Bocah nakal. Kamu cukup hebat. Beraninya kau memukul anakku Hu Sihai? Aku menyarankanmu segera cabut sanksi kamar dagang, minta maaf dan pergi dari sini. Aku masih bisa memberimu napas. Jika tidak akan ada keluarga Hu di Longcheng. Hahaha, kamu sangat sombong. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menghancurkan keluargaku, Hu. Baik, maka mulailah dengan kamu, ketua kamar dagang, mulai. Kamu hanya seorang pelayan. Untuk mencabut, aku adalah ketua kamu, seorang pelayan kecil. Kamu ingin menarik ini dariku? Ketua kamar dagang. Kamu tidak percaya? Percaya padamu. Aku pasti percaya itu. Aku percaya pelayananmu baik. Sangat baik. Tunggu saja. Pura-pura menelepon. Segera. Suruh Direktur Komersial Longcheng datang ke rumah Ye. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Kamu pikir bisa memerintah Direktur Komersial? Kamu mungkin belum buang air kecil untuk melihat siapa dirimu. Kamu bisa meragukannya. Tunggu saja. Oke, aku tunggu. Ye Changhai, kamu selesai. Tidak. Ketua Hu, apa yang Anda katakan? Lihat dirimu, kau melawannya, kau juga bisa melihat sifatnya, itu semua perbuatannya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu suruh putrimu meninggalkannya segera, dan anakku. Jika tidak, keluargamu akan hancur. Kau dengar aku? Kau cepat keluarkan pelayan ini dari sini, minta maaf pada Hu Shao. Ayah, aku pikir kau bisa percaya pada Li Chang'an. Aku percaya pelayan ini. Ya, aku pikir dia punya kemampuan. Pelayan ini punya kemampuan. Tadi di restoran, bahkan Feng Ye tunduk padanya. Anakku, apa kepalamu kemasukan air? Kau gila? Siapa Feng Ye? Kau begitu tunduk padanya. Siapa bilang aku tunduk pada pelayan? Sujud. Siapa bilang aku tunduk pada pelayan? Membungkuk dan menjilat dia? Ah? Aduh, Feng Ye, kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Kau tidak tahu? Kau berutang padaku dan memukulku? Ye Changhai, kau mau mati? Tidak. Berani aku memukul orangmu? Itu dia? Siapa tadi? Bilang aku pengecut pada pelayan? Dan pengecut? Aku.
Zhang Ye. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kau bisa dimanapun kau mau. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Ye berutang padaku. Anak buahku datang menagih. Dia tidak hanya tidak membayar, tetapi juga melukai anak buahku. Aku di sini untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Ye. Keluarga Ye adalah Zhang Ye. Siapa kau? Dia adalah mertuaku. Mertua? Ya. Ku dengar kau akan menyelesaikan urusan dengannya. Tuan Ye itu, betapa menghinanya semua orang tadi, maka 5 juta tidak usah dibayar kembali, aku akan minta... Kamu benar-benar tidak bisa mengembalikannya. Ya? Kalau begitu aku tidak akan membayarnya kembali. Asalkan kamu senang. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Orang tua Ye itu, aku ada urusan, aku pamit dulu. Zhang Ye itu aku pamit, tunggu, haha, tunggu, pergi. Itu tidak mungkin. Feng Ye ini akan memberimu muka. Apa yang kamu lakukan? Jangan tanya apa yang aku lakukan. Asalkan kamu berjanji menikahkan Bing Shui denganku, aku bisa melindungi keluarga Yemu seumur hidup. Tidak. Bocah, kamu masih sombong di sini. Maksudmu memanggil, apakah itu Direktur Biro Perdagangan di Nancheng? Bagaimana dengan orangnya? Kenapa kamu terburu-buru? Dia bukan burung yang bisa terbang ke sini. Ini akan memakan waktu. Ya, butuh 40 menit dari selatan ke utara. Hanya butuh 40 menit. Sudah 20 menit sekarang. Aku akan memberimu 20 menit lagi. Jika dia masih belum tiba, aku akan meminta seseorang untuk menyatakan keluarga Ye bangkrut. Tidak, Presiden, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini orang yang putus asa. Dia tidak tahu tempatnya. Aku akan mengusirnya. Kamu lepaskan keluarga Ye kami, Agent Delat. Jangan sombong di rumah kami. Kamu telah menghancurkan keluarga kami. Keluar dari sini. Kamu bawa dia dan keluar. Direktur Shang ada di sini. Direktur Shang ada di sini. Semua sudah hadir? Halo, Direktur Shang. Kenapa Anda ada di sini? Keluarga Ye memukul anak saya. Saya datang untuk minta penjelasan. Apakah keluarga Ye punya keberanian seperti itu? Tidak, Direktur Shang, Anda harus membela saya, bahkan jika saya pinjam keberanian dari Tuhan, saya tidak berani menyakiti Tuan Hu. Itu pelayannya. Pelayan? Pelayan macam apa yang begitu berani? Bahkan berani melawan Tuan Hu? Saya pikir, Anda lupa tujuan Anda di sini. Saya di sini untuk mencari bos bernama Li Chang'an. Apakah Tuan Li ada? Li Chang'an. Bukankah itu dia? Anda adalah Tuan Li. Bagaimana? Apa saya tidak mirip? Atau Anda tahu bahwa saya memukuli orang keluarga Hu untuk membela mereka? Mohon maaf Tuan Li. Saya tadi hanya bicara ngawur. Boleh saya tanya, apakah Tuan Li ada di sini? Ada urusan apa memanggil saya? Orang ini adalah ketua kamar dagang. Menyalahgunakan kekuasaan dan menekan perusahaan. Bagaimana menurut Anda harus ditangani? Menurutmu, bagaimana cara menanganinya? Lau Hu, apakah kamu pernah mengecualikan atau menekan siapapun? Direktur Shang, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Dia memfitnah. Fitnah? Katakan padanya. Apa yang dia lakukan pada keluarga Ye? Tidak, ini. Jangan takut. Aku di sini untukmu. Katakan saja. Dan tangkap dia. Kamu ini siapa? Lau Hu, jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Direktur Shang, kamu tidak benar-benar akan membantunya kan? Melawanku. Aku beri kamu 3 detik. Pecat dia sebagai ketua kamar dagang. Tangkap dan selidiki, jika tidak kamu akan masuk penjara. Aku akan lakukan dengan caraku. Hu Sihai. Sekarang umumkan bahwa mencopotmu sebagai ketua kamar dagang. Kamar dagang Longcheng telah diperbaiki sepenuhnya. Shang Ziyu, kamu sebaiknya pikirkan lagi. Ada sesuatu yang belum sempat aku katakan padamu. Saudaraku baru saja dipromosikan menjadi jenderal di Departemen Perang. Betapa tidak masuk akalnya. Sampai sekarang kamu masih berani mengancamku. Sekarang, berikan pencopotan Hu Sihai sebagai ketua kamar dagang dan tangkap segera berikan. Pecat ketua kamar dagang Hu Sihai dan tangkap serta interogasi dia. Shang Ziyu, kamu sangat kejam hari ini.
Tunggu kakakku kembali, dan lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Ayo pergi. Pak Li, apakah ada petunjuk lain? Jika ada hal lain. Jika ada, saya akan datang lagi kepada Anda. Baik, saya pamit. Hei. Ada apa? Hei. Bahkan Menteri Perdagangan pun menuruti Anda. Kamu bukan seorang pelayan, apa latar belakangmu? Saya tidak punya latar belakang. Saya hanya punya beberapa koneksi. Koneksi. Gunakan koneksimu, Asadi, untuk menghidupkan kembali keluarga Y kita. Bawa anak tertuaku dari keluarga Y dari luar negeri. Jika ini bisa dilakukan, aku akan menikahkan putriku denganmu. Semacam ini perilaku menggunakan putrimu sebagai pion. Sudah membuatku sangat marah. Selain itu, hubungan antara aku dan Frost. Jangan menghujat. Orang yang menghina dan mempermalukanku. Kepala keluarga Y. Datang dan mohon padaku. Aku bisa mempertimbangkannya. Apakah kamu ingin menyelamatkan keluarga Y-mu? Bing Shuang, ayo keluar jalan-jalan bersama. Oke. Kamu adalah wanitaku. Dan tak... Bagaimana? Kamu adalah wanitaku, kenapa kamu takut aku pegang tanganmu? Apa yang terjadi semalam? Aku hanya ingin membuat keluargaku marah. Aku sudah melakukan begitu banyak untuk keluargamu. Bukankah menurutmu aku sedikit tampan? Dan suka sedikit padaku? Kamu hanya narsis. Aku juga seorang wanita cantik terkenal di kota naga, seorang CEO wanita es yang tak terjangkau, menyukaimu. Seorang pelayan? Jadi pria seperti apa yang kamu suka? Dibandingkan dengan pria yang kusukai, seperti langit dan bumi. Hanya untuk kamu pandangi dari bawah. Kalau begitu ceritakan pria seperti apa yang kamu suka. Oh, jangan buat aku harus mendongak. Tahukah kamu pria yang seterang legenda? Siapa dia? Kamu tahu, bukankah itu aku? Kamu? Benar. Di mataku, tidak ada pria lain di dunia ini yang bisa seterang diriku. Seterang legenda. Kamu benar-benar pikir bisa membual tanpa bayar pajak. Meskipun aku akui kejadian hari ini membuatku punya kesan baik padamu, dan menganggapmu punya sedikit kemampuan. Tapi kamu sangat narsis. Aku benar-benar meremehkanmu. Apa kamu pikir, orang yang kamu suka adalah yang terbaik di dunia? Tentu saja, tanpa keraguan. Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu siapa dia. Pernah dengar tentang Kaisar? Apa? Orang yang kamu sukai... Ada apa? Ada masalah apa? Yah, tidak. Aku dengar Kaisar Agung Weijia terkenal di seluruh dunia dan dikagumi semua orang, perempuan yang menyukainya dikelilingi oleh banyak orang. Bahkan raja ingin menjodohkan penguasa dengannya. Kira-kira dia akan menyukaimu? Suka atau tidaknya dia padaku itu urusannya. Suka atau tidaknya aku padanya itu urusanku. Apa masalahnya? Dengan segala hormat, menurutku, dengan kondisimu, sulit bahkan hanya untuk bertemu dengannya. Apalagi menikah dengannya. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut mimpi? Kamu ingin aku membantumu mewujudkan mimpi ini? Kamu membantuku mencapai mimpi ini. Oke. Maksudmu? Membuat Kaisar menikahimu. Aku lihat, kamu memang suka membual. Dan kamu semakin keterlaluan, apa statusmu sebagai Kaisar, kamu hanyalah peran kecil. Kurasa aku bahkan tidak bisa melihat wajah Kaisar. Kalau begitu, tentukan waktunya. Aku biarkan Kaisar. Cukup, Li Chang'an, benar-benar semakin keterlaluan. Kamu pikir Kaisar itu pelayan? Kamu bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Jika kamu terus membual seperti ini, jika Kaisar tahu kamu mati. Pernahkah kamu memikirkan kemungkinan bahwa aku adalah Kaisar? Kupikir kau gila. Dan menjadi gila? Kau. Apakah saat kau menjadi pelayan kau sering diintimidasi dan didiskriminasi? Jadi setiap hari aku berfantasi menjadi Kaisar dan bisa berdiri tegak dan ditakuti semua orang. Kau bahkan bisa melihat itu. Hei, kau boleh miskin atau lemah, tapi kau harus rendah hati. Mungkin masih ada orang yang suka padamu, tapi sekarang jika kau terus membual seperti ini,
Kau hanya akan menyebalkan. Sebaiknya pikirkan itu, kalau begitu aku pergi. Hei. Apa kau benar-benar tidak ingin menikah denganku? Hei, bagaimana aku mengatakannya? Meskipun kau punya koneksi, tapi itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kau hanyalah seorang pelayan. Koneksimu tidak ada artinya. Dan keluarga Hu juga berkata keluarganya memiliki seorang pendekar. Jika kau ingin hidup, kau harus segera meninggalkan Longcheng. Apa kau peduli padaku? Keluarga Ye memperlakukanku dengan buruk. Tentu aku tidak ingin kau membayar hidupmu untuk keluarga Ye. Aku sama sekali tidak peduli pada keluarga Ye. Aku hanya peduli padamu. Aku ingin melindungimu seumur hidup. Dan menjagamu agar tidak terluka. Mungkin kau orang baik, tapi kita benar-benar tidak cocok. Besok malam jam 7 malam, Kaisar Agung akan datang ke Kota Naga. Check-in di suite kepresidenan di Hotel Regal. Kamu bisa pergi dan lihat. Pada saat itu, kamu akan tahu apakah yang kukatakan itu benar. Oke, kalau begitu besok malam jam 7, aku akan pergi ke Hotel Junwei untuk mengecek. Jika kamu tidak melihat Kaisar, jangan datang menemuiku lagi. Kalau tidak, aku akan meludahimu setiap kali bertemu. Hei, berita ini jangan beritahu siapapun. Kaisar hanya memberitahu aku tentang satu orang, jika dia tahu, dia akan menyalahkanku. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Besok malam jam 7, di Hotel Junwei, ambilkan aku sebuah presidential suite. Berhenti. Siapa kamu? Diam, jika kamu tidak ingin mati, ikut kami. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Diam. Ye Wanwan. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Diam atau kubunuh kamu. Kakak, jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu, hanya ingin bersenang-senang denganmu. Mau bermain apa? Hei, dia gadis klub malam. Dia tidak tahu cara bermain. Kamu kurang main? Kurang main. Aku juga tidak kenal kamu. Kakak. Kakak, apa aku melakukan kesalahan? Menyinggungmu? Katakan padaku. Aku bisa menjelaskannya. Baik. Kau tahu Hu Shao? Aku tahu Hu Shao. Ada apa dengan Hu Shao? Keluarga Yemu memukuli Hu Shao. Juga menggunakan hubungan memecat Presiden Hu. Keluarga Hu memutuskan untuk menghancurkan keluarga Yemu sepenuhnya. Laki-laki ditebas sampai rumah sakit. Dan perempuan diculik. Kau mengerti? Ini bukan urusanku. Kak, ini bukan urusanku. Aku mendukung Ye Bingshuang untuk menikah dengan Hu Shao. Itu pelayan bernama Li Chang'an. Ini semua karena dia. Dia tidak tahu besar kepala dan melukai Hu Shao. Selama berhubungan dengan keluarga Ye, kamu tidak bisa lolos. Saat Jenderal Hu kembali, keluarga Ye kalian semua harus mati. Oke. Gadis ini masih segar, nikmati dulu. Kirim video lagi ke keluarga Ye. Ayo kamu duluan. Ayo, bersemangatlah. Tolong. Berhenti. Siapa? Dia adalah pelayan yang memukul Hu Shao. Kamu adalah pelayan itu. Aku khawatir tidak bisa menemukan siapapun. Kamu datang padaku. Kita pantas mendapat pujian besar. Berlutut dan minta ampun. Aku juga bisa mempertimbangkan memaafkanmu. Biarkan aku melakukannya. Sisanya hidupmu? Habiskan sisa hidupmu di kursi roda. Kau mencari mati? Hanya dengan kekuatan segini berani keluar dan berbuat liar. Nak, kau harus tahu apa yang kau hadapi.
Kekuatan macam apa itu? Kau sudah celaka. Di mataku, tidak ada kekuatan atau kuasa. Semuanya semut. Potong satu tangan dan satu kaki, dan merangkaklah keluar dari sini. Jika tidak, semua 365 tulangmu akan kuhancurkan. Aku bilang ya. Kakak presiden adalah seorang jenderal, dia akan segera membawa pasukan kembali, kau sudah celaka. Kamu lakukan sendiri. Biarkan aku yang melakukannya. Mulai. Ayo. Tunggu aku. Ini semua salahmu karena tidak tahu diri. Kau memukul Hu Shao. Berapa banyak masalah yang kau timbulkan pada keluarga Ye kami? Ulangi. Bukan begitu? Kau pelayan rendahan. Beraninya kau memukulku? Aku tidak ingin memukul wanita. Tapi kau memaksaku melanggar aturan. Aku kenal banyak pejabat. Jangan kira kau bisa mengintimidasi aku. Salah. Ini bukan intimidasi. Ini hukuman. Juga, jangan kira kau bergabung dengan beberapa kekuatan, kau bisa melawanku. Tunggu saja. Aku akan membuatmu malu. Baik, aku akan menunggu dan melihat. Sebaiknya kau... Dia mungkin masih tidak percaya padaku. Tidak akan datang. Hei. Halo. Jangan lupa jam 7 malam ini. Kaisar akan berada di Hotel Regal Dragon City. Jangan lewatkan kesempatan itu. Li Chang'an, apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu pikir aku akan percaya pada kebohongan kekanak-kanakanmu? Apa aku akan percaya? Semuanya perlu dikonfirmasi untuk mengetahui kebenarannya. Bagaimana kamu bisa menilai berdasarkan subjektifmu sendiri untuk menilai? Bagaimana jika apa yang kukatakan itu benar? Maka bukankah kamu aku melewatkan pertemuan dengan Kaisar? Oke. Aku akan pergi ke Hotel Junwei untuk memeriksa. Jika kamu tidak melihat Kaisar, aku akan memblokirmu selamanya. Oke. Kamu bahkan tidak tahu kamu sekarat. Kamu masih memblokir orang. Apa yang kamu lakukan? Tangkap dia untukku. Pergi. Lepaskan aku. Tolong. Sial. Mencari kematian. Lepaskan. Lepaskan. Sudah berapa kali aku bilang, saat berurusan dengan seorang wanita, kita harus bersikap terhormat. Orang ini terlihat bagus di kehidupan nyata. Jauh lebih bagus daripada di foto. Hahaha. Siapa kamu dan apa maumu? Oh, kamu tidak kenal aku? Biarkan aku memperkenalkan diri secara singkat. Nama keluargaku Qin Hui. Dikenal sebagai Raja Malam, Raja Klub Malam. Tidak apa-apa, jika kamu tidak kenal aku, kamu pasti pernah dengar tentang ayahku, salah satu kaisar bawah tanah di utara dan selatan, Beidian. Beidian. Aku tidak menyinggungmu. Kamu tidak menyinggungku, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidur dengan Ye Wanwan, jadi kamu harus berjanji padanya. Melakukan sesuatu, mudah saja, hanya tidur denganmu. Aku sudah memesan kamar, ayo. Tunggu sebentar. Lepaskan aku punya pacar. Pacar? Siapa? Apa dia bisa dibandingkan dengan aku? Dia sangat kuat. Bahkan Feng Ye takut padanya. Hahaha, apa kalian dengar itu? Apa kalian dengar itu? Bahkan Feng Ye takut padanya? Itu benar, Feng Ye berbicara dengan sopan padanya. Aku pikir kamu lebih gila dari Feng Ye. Pacarmu. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanya seorang pelayan kecil, berani-beraninya kamu mengatakan itu di depanku? Aku tidak takut Feng Ye akan memotongmu menjadi 8 bagian. Itu kenyataan, aku tidak berbohong padamu. Kenapa kamu tidak biarkan aku meneleponnya? Panggil dia. Tidak usah pukul. Aku datang. Li Chang'an, datang dan selamatkan aku. Li Chang'an, datang dan selamatkan aku. Ini pacarmu yang jadi pelayan? Pacar? Terus? Anak itu dengar kalau Feng Ye takut sama kamu. Benarkah? Gila, cukup gila. Aku suka menusuk orang gila. Sekarang, aku kasih kamu 2 pilihan. Yang pertama adalah tunduk dan minta padaku untuk tidur dengan wanitamu. Dan yang kedua adalah
Biarkan anak buahku menusukmu di rumah sakit. Pilih. Aku pilih memukulmu. Sial, kau cari mati? Kau masih bertanya? Sekarang percaya? Berani kau pukul aku? Apa yang kau lakukan? Tusuk? Biarkan dia pergi. Nak, sekarang berlutut dan minta maaf padaku segera, atau aku akan membunuhnya. Aku beri kamu 3 detik. Lepaskan dia segera, jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa jejak. 1. Kamu masih mengancam? Mencari mati. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Jangan datang, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ayahku adalah kaisar wilayah utara Kak Dian. Jadi kamu putra Qin Dian. Bagaimana? Kamu takut? Biarkan aku memberitahumu. Minta maaf padaku sekarang. Kamu tidak harus mati dengan begitu buruk. Dan kamu berani mengancamku. Kamu pikir ayahmu adalah Qin Dian? Apa itu luar biasa? Kau pikir ayahmu itu Qin Dian? Keren, kan? Kau tahu siapa aku? Bukankah kau hanya pelayan? Kau berani kalau aku panggil ayahku? Oke. Aku biarkan kau menelepon. Tunggu. Ayahku di sini? Kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati? Halo, ayah. Aku dipukul. Datang dan selamatkan aku. Aku tidak tahu siapa dia. Dia adalah pelayan. Dia bicara dan sepertinya meremehkanmu. Oke, ayah. Aku menunggumu. Cepat datang. Nak, tunggu sampai ayahku datang. Ata, kau akan tahu apa artinya pisau putih masuk dan berdarah sampai mati? Aku yakin ayahmu akan berlutut dalam waktu kurang dari 3 detik. Dia akan berlutut di depanku. Terus saja membual. Ayahku datang. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Oke, aku akan menunggu. Kenapa mereka menculikmu? Ini adikku. Ye Wanwan. Ya? Itu si Jalang. Tadi malam, seharusnya aku merusak wajahnya. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah? Cepat cari seseorang untuk membunuhnya. Orangnya di mana? Itu dia. Di sini. Ayo, tusuk aku. Zhan Ye. Bagaimana? Qin Dian. Ku dengar kau ingin menusukku. Tidak. Beraninya aku melukai Zhan Ye. Bahkan jika kau memberiku 10 nyali lagi, aku tidak akan berani. Kau bisa tanya anakmu sendiri. Bajingan, apa yang kau lakukan? Ayah, kau adalah Raja Iblis terkenal. Kenapa kau begitu rendah hati pada seorang pelayan? Apa yang kau lakukan? Bajingan, Zhan Ye adalah orang yang kukagumi. Bagaimana kau bisa bilang dia seorang pelayan? Bagaimana kau menyinggung Zhan Ye? Cepat minta maaf. Bagaimana? Qin Dian. Kau pikir kau bisa minta maaf begitu saja? Dan minta maaf sudah cukup? Bukan Zhan Ye, maksudmu? Anakmu menculik wanitaku. Dan dia hendak menusukku. Menurutmu bagaimana seharusnya ditangani? Jika kau tidak bisa menanganinya dengan baik, maka aku yang akan melakukannya. Bagus. Kamu berani mengikat wanita Zhan Ye? Tidak. Ya, itu si bajingan Ye Wanwan. Dia bilang padaku pacarnya adalah seorang pelayan. Aku berani melakukannya. Bajingan. Kau memukulku? Kau sendiri yang bilang. Kalau aku mendapat masalah di Longcheng, kau akan melindungiku. Sekarang aku dalam masalah. Tidak apa-apa, jika kau tidak melindungiku, kau bahkan memukulku. Aku sangat marah. Berlutut dan minta maaf kepada Zhan Ye. Dan potong tanganku. Ayah, aku anakmu, kau menyuruhku minta maaf padanya, tapi juga menyuruhku memotong tanganku. Ayah macam apa kau? Otakmu sudah tidak ada harapan. Bao. Ya Kakak Dian. Kamu yang laksanakan, potong tangannya. Apa kau tidak dengar? Kerjakan. Ya Kakak Dian. Zhan Ye, tolong ampuni anakku.
Berhenti. Ini satu-satunya tunas di Zanye, tolong ampuni anakku. Bagaimanapun juga, ini satu-satunya penerus keluarga Qin. Indian, apa kau ingat peringatanku padamu dulu? Ya, aku ingat. Aku akan selalu ingat, Zanye. Kalau begitu, katakan. Peringatan apa yang kuberikan padamu? Di dunia persilatan, kau harus patuh pada aturan. Jangan menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Jika tidak, kau akan dihukum. Jelas sekali. Anakmu manja karenamu. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahannya sendiri, dan kau pantas mendapatkannya. Ya. Kau lebih baik perhatikan baik-baik. Ini wanitaku. Kau nanti dan orang-orangmu berani menyentuh sehelai rambutnya? Akan kugali kuburan massal untuk kalian. Ya. Bawa sampah itu keluar dari sini. Baik. Terima kasih, Zanye. Terima kasih, Zanye. Cepat pergi. Ada apa? Apa kau pikir aku cukup tampan? Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa tokoh besar yang ditakuti semua orang begitu takut padamu? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Itu karena kau tidak percaya padaku. Kebenaran apa? Pikirkan sendiri. Jika tidak ingat, lupakan saja. Kau bilang kau teman Kaisar. Ya. Kalau begitu, karena kau teman Kaisar, kenapa kau bekerja sebagai pelayan di KTV? Biarkan aku cerita. 3 bulan lalu, aku bertemu seorang peramal. Mau ramal nasib? Hidupku ada di tanganku. Tidak perlu. Kalau aku jago, kau mencari seseorang, tapi dia belum menemukannya. Kalau begitu, coba ramal. Orang macam apa yang kucari? Seorang wanita. Menarik. Kalau begitu, coba ramal. Wanita macam apa yang kucari? Di mana aku bisa menemukannya? Kalau ramalanmu tidak tepat, aku tidak akan bayar. Aku tidak memungut biaya untuk meramal. Tidak bayar? Apa yang kau mau? Aku tidak akan bilang. Dulu, setelah ramalanku tepat, aku akan mengatakannya. Tapi kau harus setuju dengan permintaanku. Berani bertaruh? Tidak ada yang tidak berani kulakukan di dunia ini. Baik, kalau begitu aku mulai meramal. Aku melihat gadis yang kamu cari. Kamu bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu. Dia sangat membantumu. Jadi, kamu terus memikirkannya, benar? Di mana aku bisa menemukannya? Seekor naga di antara manusia. Saat kamu berada di tanah naga, gadis yang kamu cari ada di Longcheng. Dia tersesat di keramaian. Dia pasti muncul di tengah keramaian yang ramai. Kamu menunggunya di KTV selama 3 bulan. Tentu saja, kamu akan melihatnya. KTV. Kamu bahkan bisa menghitungnya. Pak, apa kamu pikir aku anak usia 3 tahun? Hahaha. Setelah kamu menemukannya, aku akan minta bayaran. Oke. Kalau begitu aku percaya sekali ini. Kamu bilang peramal itu bilang padamu bahwa di Longcheng KTV untuk menunggu seseorang yang sudah lama kamu cari. Ya. Kamu benar-benar naif, kamu benar-benar percaya kata-kata peramal itu, dan benar-benar menunggu di Longcheng KTV. Peramal itu tidak bohong padaku. Dan itu luar biasa. Bagaimana kamu menunggu orang yang kamu cari? Aku menunggu. Oke, siapa? Kamu. Aku? Apa yang kamu tunggu? Aku? Apa yang kamu tunggu dari aku? Kamu ingat ini? Apa ini? 18 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki kecil dipukuli oleh anak orang kaya dan pengawalnya. Seorang gadis kecil muncul menghentikan kekerasan itu.
Dan, dia menyeka darah anak laki-laki itu dengan sapu tangannya. Meskipun dia pergi meninggalkan sapu tangan itu di tanah, tapi anak laki-laki kecil itu mengambilnya dan menyimpannya. Dia berkata bahwa saat dewasa nanti, dia akan menikahinya dan melindunginya seumur hidup. Aku ingat kejadian itu. Yang memukul adalah Wang Pangzi. Keluarganya lebih miskin dari keluargaku saat itu. Tapi sekarang, ayahnya menjadi gubernur Longcheng. Bagaimana? Apakah kamu anak laki-laki yang dipukuli itu? Ini aku. Aku tidak menyangka kamu masih mengingatnya selama ini. Aku adalah orang, aku akan membalas dendam pada musuhku. Dan membalas kebaikan. Aku dulu mengira kamu hanya seorang pembual. Aku tidak menyangka kamu memiliki kelebihan ini. Maka tunggu saja kamu dan aku. Setelah lebih sering berhubungan, kamu akan menemukan lebih banyak kelebihanku. Kamu benar-benar teman Kaisar. Ya. Lalu, kamu bilang, Kaisar malam ini akan datang ke Longcheng dan menginap di suite presidensial Hotel Junwei. Itu benar. Tentu saja. Oke, aku akan percaya padamu lagi. Ayo kita lihat. Baiklah, aku akan percaya padamu lagi. Ayo kita lihat. Bagaimana? Kamu tidak ingin menikah denganku? Sebenarnya, aku cukup tersentuh oleh kejadian-kejadian ini. Aku cukup tersentuh. Tapi, kita benar-benar tidak berasal dari dunia yang sama. Kenapa tidak? Tidak ada alasan. Mungkin aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Sepertinya. Kamu masih menyukai Kaisar. Ya. Sudah tertanam dalam. Baik. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Kalau begitu aku akan memilih untuk menyerah. Kalau begitu aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Sampai jumpa di regal nanti. Jika kamu tahu pelayan itu, Li Chang'an, adalah Kaisar. Apa yang akan kamu lakukan? Kaisar pertempuran benar-benar datang ke Longcheng, tinggal di sini. Jika tidak, Li Chang'an tidak perlu berbohong. Ya? Kaisar kamu... Siapa kamu? Aku pengagummu. Kudengar kamu datang ke Longcheng, dan datang menemuimu. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kamu tahu aku datang ke Longcheng? Dan tempat tinggalku? Oh, aku dengar dari seorang teman. Aku dengar dari seorang teman. Siapa? Namanya Li Chang'an. Dia bilang dia temanmu. Apa kamu punya teman bernama Li Chang'an? Li Chang'an itu aku. Kataku jadwalku sangat rahasia, masa bisa diketahui orang lain? Itu dia. Bagaimana? Dia benar-benar temanmu. Li Chang'an dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Mungkin di dunia ini, sahabat terbaik di dunia. Kaisar, kamu manis sekali. Kamu bahkan bisa menjadikan seorang pelayan sebagai teman dekatmu. Kamu berpikiran luas dan punya pola pikir besar. Menurutku kamu cantik. Meskipun aku sudah melihat banyak wanita cantik, tapi jarang aku lihat secantik dirimu. Jarang aku lihat. Sungguh? Apa kamu punya pacar? Tidak. Tidak. Kupikir kamu punya keberanian datang padaku, pasti kamu suka padaku. Kupikir kau punya keberanian untuk datang padaku, kau pasti menyukaiku. Baiklah. Mau jadi wanitaku? Ini. Kenapa? Aku merasa masih ada kekhawatiran. Sepertinya aku menyukainya. Kau tahu wanita-wanita cantik yang mengejarku, semuanya mengejarku, kenapa kau ragu? Tidak, aku tiba-tiba Merasakan sesuatu. Aku menyukai Kaisar itu semacam kekaguman, bukan cinta. Dan, aku sudah punya seseorang yang benar-benar kusukai. Apa? Ada yang kau suka? Siapa? Li Chang'an, Kaisar temanmu. Kau menyukainya? Kenapa? Tidak ada alasan. Aku hanya berpikir. Dia cukup baik. Maksudmu Li Chang'an lebih baik dariku? Tidak,
Dia jelas tidak sebaik kaisar. Aku hanya merasa bahwa mungkin aku lebih berjodoh dengannya. Sepertinya kau masih murni dan baik seperti dulu, dan baik. Kaisar, apa maksudmu? Coba lihat. Siapa aku? Li Chang'an. Bagaimana bisa kau? Bagaimana? Apakah itu kecelakaan? Kau tidak tahu malu, menipuku, berpura-pura menjadi kaisar. Menyamar. Kau pikir dengan berpura-pura menjadi kaisar bisa mendapatkanku? Tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar kaisar. Masih berpura-pura. Kurasa kau sudah tidak bisa diperbaiki. Jangan hubungi aku lagi. Hei, jangan khawatir, dengarkan aku. Kau sudah ketahuan. Apalagi yang mau kau katakan? Aku benar-benar kaisar, aku tidak berbohong padamu. Lihat, aku masih punya perintah kaisar pertempuran. Li Chang'an, kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Atau ini istana kuno, dan tokennya? Hei, aku baru saja mengatakannya. Kau menyukaiku. Tapi kenapa kau tidak percaya padaku? Ya, dulu aku memang menyukaimu tapi kupikir kau cukup jujur. Tapi tak kusangka kau berbohong padaku. Kau bahkan bisa mengarang kebohongan. Ya, aku pikir aku menyukaimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan berbohong padaku. Kamu bahkan membuat kebohongan besar seperti itu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku benar-benar legenda paling cemerlang di dunia, pria paling kuat, Kaisar Li Chang'an. Masih keras kepala, kupikir kamu tidak ada harapan. Jangan hubungi aku lagi, sudah berakhir. Hei, Bing Xuang. Halo. Siapkan lamaran, antarkan ke keluarga Ye atas nama Kaisar. Nikahi putri keluarga Ye. Maka kamu akan tahu. Apakah aku benar-benar kaisar? Ye Bing Xuang, keluar untukku. Aduh, paman kedua, kenapa kau di sini? Ye Bing Xuang dan pelayan itu bekerja sama, memukul Wan-Wanku. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, aku tidak akan selesai denganmu. Anakku, apa yang terjadi? Kau dan pelayan itu memukul. Ada apa? Kau melawan pelayan itu. Mana mungkin? Dia diculik, Li Chang'an menyelamatkannya. Dia tidak bersyukur. Menyalahkan orang lain, mencari balas dendam. Kau keterlaluan. Kau suruh Li Chang'an memukulku. Berani kau menyangkalnya? Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, maka aku akan meminta rapat keluarga dan mengusirmu dari keluarga Ye. Cepat serahkan pelayan itu padaku. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kenapa kau percaya apa yang dia katakan, tapi kau tidak mendengarkanku? Sudah jelas, Wan-Wan memikirkan segalanya demi keluarga Ye. Bagaimana denganmu? Biarkan kau melakukan sesuatu untuk keluarga Ye. Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak pantas menjadi anggota keluarga Ye. Begitulah. Biarkan kau menikah dengan Hu Shao, selamatkan keluarga Ye. Kau tidak mau menyelamatkan saudaramu. Harga diri apalagi yang tersisa di keluarga Ye? Keluar dari sini. Putri kandung kakakku. Bagaimana menurutmu? Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Serahkan pelayan itu. Jika tidak, aku tidak mengakui anak perempuan ini. Aku bilang Li Chang'an tidak salah dalam hal ini. Keluar dari sini. Siapa yang berani membiarkannya pergi? Kamu sangat berani. Kamu memukul anak perempuanku. Dan kamu berani datang kepadaku. Aku memukul anakmu karena dia pantas. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia akan diperkosa oleh dua pria. Bagaimana? Dan kamu ingin aku berterima kasih? Aku tidak peduli apakah aku bersyukur atau tidak. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Sudah kubilang, kamu tidak layak mendapatkan anak perempuanku. Kenapa kamu datang? Kamu bilang kamu tidak layak, tapi itu tidak masalah, asalkan Bing Shui menyukainya. Dia menyukaimu. Kamu dengan dia. Jika kamu suka dia, pergilah bersamanya. Anggap saja aku tidak memiliki anak perempuan ini. Bing Xuang, percayalah padaku. Tanpa keluarga Ye, aku masih bisa membuatmu bahagia. Cukup, kamu penuh kebohongan, dan kamu membual tanpa batas. Kamu masih berharap aku percaya padamu. Apa kamu pikir aku bodoh? Bing Xuang, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu sudah cukup. Berhenti bicara, pergi. Hei, apa kamu pikir kamu bisa membiarkannya pergi begitu saja? Kalian berdua memukul anak perempuanku. Jika kalian tidak memberi penjelasan hari ini, kalian akan diusir dari keluarga Ye. Benar. Kamu harus diusir dari keluarga Ye. Kamu ingin mengusirku dari keluarga Ye?
Kamu ingin mengambil posisiku sebagai CEO. Kamu pengkhianat yang membelot keluar. Bagaimana jika aku mengambil posisimu? Kakek, kamu di sini. Keluarkan Ye Bingshuang dari keluarga. Aku sudah muak. Jangan khawatir, aku datang hari ini untuk membersihkan keluarga dari orang luar. Ayah, Sebelum datang, aku sudah berdiskusi dengan para paman dan sesepuh-sesepuh, dan kami telah mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan dengan suara bulat untuk memecat Ye Bingshuang dari jabatan Presiden Grup Ye dan mengusirnya dari keluarga. Ayah, meskipun Bingshuang melakukan kesalahan tapi tidak perlu sekejam itu. Aku tidak bisa disalahkan untuk ini. Siapa yang membiarkannya bermasalah di Grup Ye dan hanya diam saja? Jadi posisi Presiden Grup Ye harus Wan. Harus Wan. Apa yang sudah dia lakukan untuk keluarga Ye? Kau ingin tahu apa yang sudah dia lakukan untuk keluarga Ye? Wan, katakan padanya. Tidak ada yang lain. Aku akan memberitahunya. Aduh, Wang Shao, kamu di sini. Haha. Karena kau tidur denganku, kau pasti datang. Atau Wang Shao baik padaku. Hahaha. Wang Shao, kau adalah Gubernur Longcheng, Pangeran Wang Shao. Ya, ayahku adalah Gubernur Longcheng. Wang Shao telah setuju untuk membantu keluarga Ye kami bangkit kembali dan menyelamatkan saudaraku dari penjara asing. Terima kasih Wang Shao atas kebajikanmu. Sama-sama. Aku datang untuk tidur dengan Wan untuk membantunya. Kedua, aku memiliki dendam pribadi dengan keluarga Yemu untuk menyelesaikannya. Wang Shao, apa dendammu terhadap keluarga Ye kami? Ye Bingshuang, apakah kau masih ingat masa lalu kita? Aku ingat. Kau dulu menindas seorang anak desa. Aku mengusirmu pergi. Kau bilang dulu saat kau lebih kuat dari keluarga Ye kami, kau akan kembali untuk menuntut balas denganku. Hahaha. Ayahku sekarang adalah Gubernur Longcheng, tapi keluargamu dalam masalah, dan kau adalah anjing tunawisma. Mari kita bicarakan urusan kita, yang harus diselesaikan. Jika kau pikir, jika kau cukup hebat, bunuh saja aku. Hahaha, aku tidak akan membunuhmu, aku ingin kau menemaniku selama 3 hari 3 malam. Aku akan bermain denganmu cukup lama lalu mengusirmu. Wanitaku. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Sial, siapa kau? Oh, dia orangnya, pelayan keji yang membuat Ye Bingshuang membayar. Bah, apa yang terjadi? Seorang pelayan rendahan berani menantang putra gubernur. Kamu pelayan rendahan. Lihat aku lagi. Siapa aku sebenarnya? Bukankah kau hanya pelayan rendahan? Atau pelayan dan satpam? Hahaha. Anak kecil yang kau pukul dulu. Itu aku. Sungguh? Orang yang aku pukul benar-benar kamu? Darah yang kau tinggalkan dulu masih di sini. Oh, benar-benar kamu? Dulu aku belum cukup memukulmu, dan dihentikan oleh sialan Ye Bingshuang. Hari ini, akhirnya keinginanku terwujud, memukulmu lagi. Benarkah? Kalau begitu, coba kau pukul aku. Wang Dao, Tuan. patahkan tangan dan kakinya. Ya. Nah, biar kau rasakan kekuatan Kuang Dao. Persetan. Semut kecil. Beraninya kau pamer di... Hei, kau mau mati? Dia adalah penjaga istana gubernur. Beraninya kau pukul dia? Kau mau memberontak? Penjaga istana gubernur. Percaya atau tidak, aku akan hancurkan istana gubernurmu dalam hitungan menit. Oke, aku akan telepon ayahku sekarang, dan suruh dia kirim pasukan untuk menghancurkanmu. Kau telepon aja. Aku tunggu ayahmu. Oke. Li Chang'an, kau gila? Beraninya kau provokasi istana gubernur? Kau tahu kekuatan macam apa istana gubernur itu? Lari. Lari. Di bawah kekuasaan kaisar, adalah tanah raja. Kemana lagi kau bisa pergi? Ayahku bilang dia akan bawa orang untuk menghancurkanmu. Aku tunggu dia.
Li Chang'an, bisakah kau berhenti keras kepala? Kau provokasi semua orang, itu akan membunuhmu. Kau khawatir padaku? Kalau aku tahu kau sebodoh ini, seharusnya aku tidak membantumu dari awal. Lagi pula, membantu kamu sia-sia. Kau pantas dibunuh. Bantuanmu tidak sia-sia. Kau punya sedikit kebaikan dulu akan aku lindungi seumur hidup. Biarkan kau menjadi wanita paling bahagia. Bah, wanita paling bahagia? Kamu akan segera mati, kamu tahu? Mereka yang dulu ingin aku mati rumput di kuburan mereka, pasti sudah panjang dan lebat. Kamu benar-benar sombong. Haha, nanti kamu tidak bisa sombong lagi. Wang Shao, hari ini kamu harus memberi pelajaran pada para jalang ini. Jangan khawatir, mereka yang berani menantangku akan kukirim ke neraka. Siapa yang sudah menyinggungmu? Ayah, kamu di sini. Ayah, hehe. Seseorang meremehkan kediaman gubernur kita dan ingin mengintimidasi anakku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Apa yang harus dilakukan? Kamu yang meremehkan kediaman gubernur kita dan ingin memukul anakku. Jadi bagaimana jika aku? Kind, nak, berdiri di depannya dan biarkan dia mencoba memukulku lagi. Oke. Ayo, pukul aku. Hum hum hum. Hei. Kamu benar-benar memukul anakku. Ayo. Siap. Bawa orang gila ini ke bawah dan tangkap orang gila ini. Ya. Utusan kaisar tiba. Apa maksud utusan kaisar? Siapa kepala keluarga Ye? Aku. Ada apa? Atas perintah kaisar untuk melamar keluarga Ye. Kaisar melamar keluarga Ye saya. Ya. Kaisar menyukai putri keluarga Ye dan saya di sini untuk memberikan hadiah pertunangan. Daftar hadiahnya sebagai berikut. Nilai 100 juta kalung zamrud cinta abadi, gaun pengantin kelas atas gaun pengantin yang dirancang oleh desainer top Eropa. Silakan terima hadiah secara langsung. Ini untukku. Kaisar melamarku. Apakah kamu putri keluarga Ye? Ya, ya. Ya. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Ye. Oke, silakan terima daftar hadiah ini dulu. Oke. Tunggu. Ada apa, Wang Shao? Ye Wan, kau bilang setelah tidur denganku, kau akan menjadi wanitaku, kenapa kau masih menerima lamaran pria lain? Aduh, Wang Shao. Itu bukan salahku. Kaisar menyukaiku, masa aku bisa menolak? Meski kau putra gubernur. Tapi kau tak bisa dibandingkan dengan Kaisar. Ye Wan, kau gila? Apa kau sungguh berpikir Kaisar tertarik padamu? Wang, kau harus jaga bicaramu. Aku sekarang istri Kaisar, hati-hati. Aku akan minta suamiku Kaisar menangkapmu dan meminta maaf. Di mana-mana banyak pembohong. Dia pasti meniru-niru. Penipu utusan Kaisar datang menipu. Betul, utusan Kaisar Agung. Aku harus lihat identitasmu sekarang. Siapa kau? Siapa kau? Aku adalah gubernur kota naga yang terhormat. Kau bahkan tak kenal dia. Posisimu terlalu kecil, wajar jika kau tidak ada di mataku. Jangan omong kosong. Keluarkan tanda pengenalnya. Jika itu palsu, aku akan mengajarimu. Oke, kau ingin lihat, kan? Kalau begitu perlihatkan padamu. Kau tahu? Perintah Huo Huang. Kamu masih mengenalinya sebagai Huo Huang? Kamu sangat berani. Kamu berani berpura-pura menjadi dewa perang Huo Huang. Maaf, menyamar? Bukan, utusan Kaisar tidak bisa mengeluarkan token, tapi malah mengeluarkan perintah Huo Huang. Kurasa kamu pasti punya banyak token seperti ini. Kamu salah ambil? Kamu bukan anggota Departemen Perang. Kamu tidak tahu 4 Raja Langit dan 9 Dewa Agung? Semuanya sudah ditugaskan ke Kaisar. Mereka disebut utusan Kaisar Perang. Berani kamu. Aku Gubernur Longcheng. Mana mungkin aku tidak tahu ini. Berani kamu menyamar. Sepertinya, aku harus memanggil Dewa Perang Longcheng, Long Aotian, memanggilnya, dan menyuruhnya datang sendiri. Kamu serius? Apa kualifikasimu? Memerintahkan Dewa Perang datang sendiri? Kamu tahu apa identitas Dewa Naga? Apa kamu punya kualifikasi untuk memerintah Dewa Naga? Apa kamu punya kualifikasi? Kamu akan tahu nanti. Halo, Long Aotian, ada urusan di keluarga Ye. Segera ke sini. Tunggu. Dia akan datang sendiri untuk membuktikannya padamu. Hahaha, tentu aku tunggu. Kawal dia, jangan biarkan dia kabur. Dan kamu baru saja memukul anakku. Akan aku perhitungkan dengan dan kau baru saja memukul anakku. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Tentu saja. Balas 100 kali lipat. Tangkap aku.
Siapa yang berani menyentuhnya? Apa yang kau mau? Dia bukan orang yang bisa kau sentuh. Dia adalah seseorang yang tidak bisa aku ganggu. Benar? Sekarang kau sendiri yang mengaku. Aku bilang bagaimana utusan kaisar akan mengenal seorang pelayan. Apakah dia benar-benar menyamar? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia kenal seorang pelayan? Apa? Ternyata dia palsu. Wang Shao, sebaiknya aku ikut kau. Kau pria terbaik di dunia. Keluar. Sialan. Ini semua karena kau, sialan. Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi utusan kaisar. Itu membuatku bertengkar dengan Wang Shao. Nona Ye, jangan khawatir. Seseorang akan datang untuk membuktikannya padamu secara pribadi. Hahaha, kau masih berpura-pura. Hahaha. Apakah kau berpura-pura? Kau akan tahu nanti. Dewa Naga ada di sini. Aku sudah melihat Dewa Perang Naga. Gubernur Wang, kenapa kau di sini? Ada yang menyamar sebagai utusan kaisar. Aku membawa orang untuk menangkapnya. Menyamar sebagai utusan kaisar? Siapa? Itu dia. Dewa Perang Huo Huang. Long Aotian memberi hormat kepada Dewa Perang Huo Huang. Ini, dia adalah Dewa Perang Huo Huang. Apa kau tidak dengar salamku? Aku pernah hidup dan mati bersama Dewa Perang Huo Huang. Masa kau masih salah sangka? Ah, maaf. Aku lancang kepada Dewa Perang Huo Huang. Bukankah kau masih akan menangkapku? Tidak berani. Kau benar-benar Dewa Perang Huo Huang, utusan kaisar. Benar, Nona Ye. Nah, kaisar melamarku dengan mas kawin. Itu benar. Tentu, pernikahan kaisar adalah acara besar. Masa dia bercanda? Ya ampun, ini benar. Kau lihat, ini benar. Kaisar benar-benar ingin menikahiku. Kau, bocah kecil. Kau berani memukulku tadi. Aduh. Berani memukul istri kaisar? Hei. Berani memukul istri kaisar? Oh, Nyonya Kaisar, aku tidak berani lagi. Aku buta. Kamu lihat dengan jelas? Kurang ajar. Bahkan para dewa melamarku. Tidak peduli seberapa cantik dirimu, kamu tetap jenderal yang aku kalahkan. Nikahi kaisarmu, aku tidak cemburu. Tidak iri. Kamu pasti penuh iri, cemburu, dan benci. Huo Huang, Dewa Perang. Berikan hadiah pertunangan kaisar padaku. Baik. Tunggu. Kaisar, kenapa kau di sini? Ada urusan di sini. Apa? Dia kaisar? Long Aotian menyambutmu di Longcheng. Maaf tidak menyambut dari jauh, mohon maaf. Bangun. Tidak perlu begitu sopan di antara kita. Huo Huang juga. Yang mulia datang ke Longcheng. Kenapa tidak memberitahuku? Kaisar ada urusan pribadi, tidak bisa memberitahu. Bagaimana aku bisa melanggar aturan kaisar? Jika ada urusan pribadi, aku perlu bantuan Long Aotian. Kaisar Agung datang melamar putri keluarga Ye. Menurutmu apa yang bisa kau lakukan untukku? Apa? Kau adalah kaisar. Kau melamarku. Apa? Kau adalah kaisar. Kau melamarku. Apakah kau pikir kau layak? Apa maksudmu? Maksudku, pergilah sejauh mungkin. Putri keluarga Ye yang ingin ku nikahi itu dia. Ye Bingshuang. Apa, Kaisar? Kau ingin menikahinya? Apakah dia juga putri keluarga Ye? Dia bukan. Dia telah diusir dari keluarga Ye oleh kakekku. Tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Pergilah sejauh mungkin. Hei, kau pelayan. Beraninya kau memukulku? Aku tidak hanya berani memukulmu, aku juga akan mengirimmu ke penjara gelap. Long Aotian, ada? Kau dengar? Ya, kemarilah bawa dia pergi dariku. Kaisar, ampuni aku salah. Kaisar, kaulah yang paling kucintai. Aku rela menikahimu. Kau ingin menangkapku? Tidak berani, Kaisar.
Ini semua salahku karena buta. Aku telah menyinggung perasaanmu. Sebagai gubernur, kau menindas yang lemah dan membiarkan anakmu berbuat jahat. Bagaimana bisa aku memaafkanmu? Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Ya, ayo, bawa dia pergi. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan Kaisar. Tolong ampuni aku. Sekarang giliranmu. Kaisar, maafkan aku mohon. Bukankah kau bilang kau memukulku sejak kecil? Ayo, sekarang kau mau memukulku? Pukul. Kaisar, aku tidak akan mengulanginya lagi, tolong ampuni aku. Bukankah kau bilang ayahmu adalah gubernur? Dan kau berjalan seenaknya? Kaisar, maafkan aku. Kaisar, maafkan aku. Bawa dia turun ke penjara gelap. Ya, ayo, seret dia ke bawah. Tolong ampuni aku, Tuan, tolong maafkan aku. Masih kau pikir aku berbohong? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi kaisar? Apa yang tidak mungkin? Kaisar adalah sosok yang begitu legendaris. Tapi saat pertama kali bertemu denganmu, kau hanyalah seorang pelayan. Sudah kubilang. Itu karena aku mendengarkan peramal. Aku menunggumu di KTV. Aku masih merasa seperti dalam mimpi. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Katamu dulu kau menyelamatkan hidupku, aku akan melindungimu seumur hidup, dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia, wanita paling bahagia. Bing Xuang. Maukah kau menikah denganku? Bing Xuang. Maukah kamu menikah denganku? Aku. Kamu, aku, ini apa? Kamu gila ya? Kaisar ini menyukaimu, kamu harus cepat bilang ya. Betul Bing Xiang. Cepatlah bilang ya. Kaisar keluarga Ye kami mengandalkanmu. Jangan bicara. Biarkan dia bicara. Maukah kamu? Dulu aku sangat jahat padamu, dan selalu salah paham padamu. Apa kamu benar-benar tidak menyalahkanku? Kenapa aku harus menyalahkanmu? Dulu kamu membantuku. Dan kamu telah menghangatkanku selama ini. Untukmu, aku rela menanggung ketidakadilan apapun. Meskipun itu berarti memberikan nyawaku. Baik. Aku akan menikahimu. Berikan aku daftar hadiah. Bing Xuang. Ini adalah daftar pertunangan yang aku siapkan dengan hati-hati untukmu. Apa kamu suka? Tidak perlu lihat. Aku suka apapun yang kamu siapkan. Di mana Ye Bing Xuang? Keluarlah sini. Di mana Ye Bing Xuang? Enyah dari sini. Siapa kamu? Kamu Ye Bing Xuang. Ya, ada apa? Dengar-dengar keponakanku mau menikah denganmu, kamu tidak setuju, dan kamu bahkan menyuruh orang memukulinya. Siapa keponakanmu? Hu Gaoqiang. Dia. Dia pantas mendapatkannya, bukan urusanku. Apa katamu? Berani kamu? Ulangin sekali lagi. Aka? Anakku sekarang istri Kaisar, kamu tidak boleh bertingkah di keluarga Ye kami. Apa katamu? Putrimu istri Kaisar? Tentu. Kurasa kamu gila. Apa hebatnya Kaisar? Mana mungkin dia suka putrimu? Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, percaya nggak? Aku akan hancurkan seluruh keluarga Ye. Sombong sekali. Apa nggak ada hukum? Hukum? Hahaha. Percaya atau tidak, asal aku perintahkan, kepalamu bisa kubikin bolong kayak saringan. Berani kamu, letakkan senjatamu. Kamu nggak mau kepala kamu? Kamu siapa, brengsek? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan nada seperti itu? Hanya seorang jenderal yang begitu sombong. Apakah Kaisar Perang ingin aku membunuhnya? Seekor semut tak perlu kau tangani. Biarkan dia bunuh diri.
Kau dengar apa yang dikatakan Kaisar Perang? Kurasa kau terbawa oleh aktingmu? Kau menyebut dirimu Kaisar Perang? Kau tahu apa identitas Kaisar Perang? Beraninya kau meniru? Harus dihukum? Dia sekarang adalah menantu Kaisar. Bertelut dan mati, beraninya kau menghinanya? Aku akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Kau kecanduan akting. Kau pikir aku bodoh? Bagaimana Long Cheng yang kecil bisa mentolerir Kaisar Perang? Beraninya kau memukulku, menantu? Cepat perkenalkan dirimu, untuk membantu melampiaskan amarahku. Hanya seorang jenderal. Kau tidak kenal hukum. Aku beri kamu 3 detik sekarang. Bertelut dan potong tanganmu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, dikirim ke penjara gelap. Menunggu kematian. Beraninya kau. Pada titik ini, kau masih berakting. Oke. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, lihat saja. Kau tidak tahu berapa banyak mata Tuan Ma punya. Serang, patahkan kaki anjingnya. Aku lihat apakah dia akan bertelut padaku. Siapa yang berani menembak? Siapa yang berani menembak? Perintah Kaisar Perang. Terima kasih telah mengenali perintah Kaisar Zan. Perintah Kaisar Perangmu pasti palsu. Kalau begitu, lihat yang ini. Perintah Huo Huang kamu adalah Dewa Perang Huo Huang. Kamu tidak menganggap ini palsu juga kan? Hahaha. Kamu bersalah. Ya, ini palsu. Apa itu keluarga Ye? Mereka hampir bangkrut. Putranya ditangkap di luar negeri, dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana mungkin keluarga Ye memiliki seorang kaisar perang dan dewa perang? Tangkap mereka dulu, tunggu sampai aku melapor ke istana gubernur. Kamu benar-benar tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Berani-beraninya kamu mengarahkan pistol ke kaisar perang? Kamu tidak ingin kepalamu? Hahaha. Jika kamu punya nyali, tembak aku. Aku bilang, membunuh panglima perang akan menyebabkan pemusnahan 9 klan. Lapor kepada kaisar, aku telah mengirim para tahanan ke penjara gelap. Dewa Long Aotian sang dewa perang. Apa yang terjadi pada Hu Dechuan? Lapor kepada dewa perang naga penguasa. Keduanya ini meniru kaisar perang dan dewa perang. Cepat tangkap mereka. Omong kosong. Itu benar. Kaisar, apa kau tidak dengar apa yang baru kuteriakkan? Apa? Benar, benar. Sebagai seorang prajurit, kau tidak hanya kurang akal sehat, tetapi juga melanggar hukum. Sepertinya hari-hari baikmu. Dari hari ini sampai akhir. Mohon jangan Kaisar. Kaisar, aku mohon padamu. Ampuni aku. Aku tidak tahu pakaianmu akan begitu biasa, juga tidak tahu bahwa kau akan datang ke tempat kecil ini. Maaf. Bagaimana jika bukan karena Kaisar? Bisakah kau menangkapku dan menembakku? Apa pendapatmu tentang rakyat? Apa pendapatmu tentang hukum? Kaisar, aku mohon. Ampuni aku. Aku janji tidak akan berani lagi. Memaafkan si jahat adalah kejahatan terbesar. Aku tidak bisa memaafkanmu. Bawa dia pergi. Kirim dia ke penjara gelap. Ya Kaisar, ayo. Bawa dia pergi. Kaisar, tolong ampuni aku. Kaisar. Bah, kau pantas mendapatkannya. Kau turun dulu. Aku dan calon istriku akan membicarakan pernikahan. Ya? Membicarakan pernikahan. Bicara soal pernikahan. Mana mungkin aku tidak hadir? Hei, Pak Tua. Akuratkan hitungan orang tua ini. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, aku punya permintaan. Oh, silakan. Saat kamu punya anak, biarkan anak itu mengakui aku sebagai bapak angkat, dan biarkan aku membawanya pergi. Apa? Kamu mau membawa anak itu pergi? Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Ini adalah syarat yang kamu janjikan padaku. Kamu adalah kaisar perang. Bagaimana bisa kamu mengingkari janji? Sayang, apa pendapatmu? Ini? Oh, jangan khawatir. Karena aku membawa anak itu pergi. Karena aku melihat anak itu memiliki takdir. Aku juga akan mendidiknya dengan baik. Tidak peduli seberapa baik kamu melatihnya, apa kamu bisa lebih baik dariku? Kamu kuat, tapi kamu hanya di level manusia. Tapi aku telah mencapai alam keabadian. Alam para dewa. Hahaha. Tuan,
Aku rasa kamu bicara omong kosong lagi. Kamu membual lagi. Dalam 3 detik, kamu akan menerima telepon dari Istana Kekaisaran. Dan kamu akan percaya kata-kataku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Akurat banget. Halo. Apa? Oke. Aku akan segera kembali. Ada apa? Sayang, aku baru saja mendapat telepon dari Istana Kekaisaran, katanya ada 1 juta penjajah asing. Aku harus cepat kembali. Hati-hati. Jangan khawatir, aku akan menyingkirkan mereka dengan cepat. Aku akan segera kembali untuk menikahimu. Oke,